Assalamualaikum semuanya. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi 1, yaitu Islam di Indonesia. Kami saat ini sedang mengerjakan ujian praktek dari pendidikan agama Islam. Jadi minta tolong like and comment ya guys. Nama kelompok kami adalah ada Masya Syarita absen 16 dan Putri Almaida absen 25 beserta Swastika Pramesti absen 30. Secara masuknya Islam ke Indonesia, yakni masuknya Islam terbagi menjadi 3, yaitu teori Gujarat, teori Persia, dan teori Mekah. 1. Teori Gujarat. Teori Gujarat menyebutkan agama Islam masuk melalui orang-orang Gujarat atau India yang menyebarkan Islam di sepanjang daerah pesisir pantai. Agama Islam disebarkan melalui jalur dagang antara Indonesia sampai Cambai atau Gujarat, ke Timur Tengah hingga ke Eropa. Pendapat ini disampaikan oleh Snodgrass Gronje. Yang kedua ada teori Persia. Teori Persia menyebutkan Islam masuk melalui bangsa Persia pada abad ke-7 Masehi. Pendapat ini disampaikan oleh Husain Jajadingrat. Yang ketiga adalah teori Mekah. Teori Mekah menyebutkan Islam mulai masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7 Masehi, langsung dari Mekah atau Arab. Menurut teori ini, Islam masuk melalui para pedagang Arab yang berdagang dan singgah di daerah-daerah Indonesia, yang kemudian secara tidak langsung mengajarkan agama Islam. Teori ini disampaikan oleh Buya Hamka. Sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Awal mula agama Islam masuk ke Indonesia. Penyebaran Islam di Indonesia diawali dengan pedagang Gujarat India pada abad ke-11. Perdagangan yang dilakukan antara pedagang Gujarat dan pedagang Indonesia membuat masyarakat Indonesia memeluk agama Islam. Penyebaran Islam di Indonesia dimulai dari Indonesia bagian barat. Bukti peninggalan sejarah penyebaran agama Islam adalah tulisan di batu nisan dan sejumlah kesaksian peziarah. Batu nisan yang paling pertama terbaca pada batu nisan tersebut terdapat tulisan tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi. Marco Polo melaporkan setidaknya satu kota muslim dan bukti pertama dari tentang dinasti muslim adalah nisan tertanggal pada tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi dari Sultan Malik As-Saleh, penguasa muslim pertama Kesultanan Samudra Pasai yang merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Penyebaran Islam juga tak terlepas dari peran Wali Songo. Para Wali Songo tersebut menyebarkan agama Islam dengan cara berdakwah, bahkan menyelipkan ajaran-ajaran Islam dalam pertunjukan kebudayaan seperti pertunjukan wayang. Saluran penyebaran agama Islam terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, jalur perdagangan. Yang kedua, jalur perkawinan. Ketiga, jalur pendidikan. 4, jalur dakwah. Dan yang terakhir, jalur kesenian. Yang pertama, saluran perdagangan. Saluran perdagangan merupakan saluran utama penyebaran Islam di Nusantara. Dalam buku Arkeologi Islam Nusantara yang diterbitkan tahun 2009, karya Uka Chandra Sasmita, pembawa dan penyebar agama Islam pada masa-masa permulaan adalah golongan pedagang. Pada sekitar abad 7 sampai 16 Masehi, Kepulauan Nusantara merupakan kawasan perdagangan internasional yang ramai dikunjungi oleh pedagang-pedagang internasional, termasuk pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat. Ramainya aktivitas perdagangan Nusantara menjadi faktor penting dalam kesuksesan Islamisasi Nusantara melalui jalur perdagangan. Yang nomor 2, saluran pendidikan. Islamisasi di Nusantara
semakin berkembang pesat ketika para ulama, guru agama, dan raja turut menyebarkan agama Islam melalui pendidikan. Para ulama dan guru agama mendirikan pondok pesantren sebagai pengajaran Islam dan keterampilan hidup bagi masyarakat Nusantara. Jaringan keilmuan Islam Nusantara juga dapat terbentuk melalui perkembangan pesantren di Nusantara. Untuk yang nomor 3, yaitu saluran perkawinan. Saluran perkawinan merupakan salah satu cara yang mudah dan efektif dalam Islamisasi Nusantara. Pedagang Islam banyak yang melakukan perkawinan dengan kaum perempuan pribumi dari kalangan bangsawan hingga anggota kerajaan. Dalam buku Islamisasi dan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia pada tahun 2012, karya Daliman, para pedagang Islam dapat diterima di kalangan bangsawan karena kekayaan, kecerdasan, dan kepopuleran mereka dalam melakukan perkawinan. Para pedagang Islam mewajibkan calon istrinya untuk memeluk Islam. Hal ini berdampak besar terhadap perkembangan kelompok Islam Nusantara. Yang nomor 4, saluran tasawuf. Tasawuf merupakan ajaran ketuhanan yang berfokus pada pembersihan diri dan mensucikan diri. Pada perkembangannya, ajaran ini kerap dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat magis. Ajaran tasawuf masuk di Indonesia pada abad ke-13 Masehi dan mulai berkembang pesat pada awal abad 17 Masehi. Ajaran tasawuf sangat populer di Jawa karena pola perilaku masyarakat Jawa yang kental dengan nuansa mistis. Untuk yang nomor 5, yaitu saluran kesenian. Saluran Islami Nusantara yang paling mendapat banyak perhatian adalah saluran kesenian. Saluran kesenian digunakan oleh beberapa Sunan Wali Songo untuk menyebarkan Islam di Jawa. Wali Songo mampu menanamkan nilai-nilai Islam dalam kesenian yang mereka tampilkan. Sunan Kalijaga membuat pagelaran wayang dengan cerita gubahan yang disesuaikan dengan nilai Islam. Selain itu, Sunan Muria dan Sunan Derajat membuat gending, lagu bersyair, nasihat, dan dasar-dasar ajaran Islam. Penyebaran Islam mudah diterima di Indonesia. Karena 1, syarat masuk Islam yang mudah. Alasan pertama, mengapa Islam bisa cepat diterima oleh masyarakat Indonesia adalah persyaratannya yang begitu mudah. Seseorang sudah menjadi penganut agama Islam apabila telah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan meyakininya dari hati. Yang kedua, disebarkan dengan cara damai. Tidak memerlukan kekerasan maupun pemaksaan. Para penyebar agama Islam di tanah Indonesia ini justru menggunakan cara yang damai dan aman. Selain itu, ajaran Islam pada awalnya juga disesuaikan dengan kepercayaan dan kebudayaan bangsa Indonesia yang berbau klinik. Contoh dari kedamaian dan perpaduan ajaran Islam dengan budaya bangsa Indonesia adalah tetap memperbolehkan acara kenduri atau acara kirim leluhur untuk nenek moyang. Namun, tetap menyelipkan doa-doa dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor 3, syariat Islam bersifat fleksibel. Selain syarat dan ibadahnya yang begitu mudah, terdapat satu faktor lain yang menjadi penyebab Islam mudah diterima masyarakat Indonesia, yaitu syariat atau peraturannya yang bersifat fleksibel dan tidak kaku. Salah satu contoh dari fleksibilitas syariat Islam terdapat dalam cara peribadatan, di mana ketika sedang sakit, umat Islam diperbolehkan untuk melakukan sholat dengan cara duduk, tidur, atau bahkan hanya melalui kedipan mata. Yang nomor 4, disebarkan melalui kesenian. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki beragam suku, etnik, ras, dan kesenian yang berbeda-beda. Menyadari hal tersebut,
Para penyebar agama Islam tentu tak mau menyia-nyiakan kesempatan dengan melakukan akulturasi agama Islam dan kesenian yang berkembang. Contohnya adalah penyebaran agama Islam di Tanah Jawa oleh Sunan Kalijogo dengan mempertunjukkan kesenian wayang kulit yang dipadukan dengan filosofi dan syariat Islam agar mudah untuk dipahami. Selain Sunan Kalijogo, dengan wayang kulitnya, terdapat satu wali Allah yang memadukan agama Islam dengan kesenian Indonesia. Beliau adalah Sunan Bonang, yang menggunakan alat musik gamelan dan kending untuk menyebarkan agama Islam. Yang nomor 5, yaitu memiliki nilai yang sama dengan sifat masyarakat Indonesia. Berbicara mengenai bangsa Indonesia, pasti terkenal akan sifat keramah tamahannya dan sifat tolong-menolong. Selain itu, masyarakat Indonesia juga memiliki filosofi untuk terus bergotong royong membantu sesama yang membutuhkan. Nilai-nilai tersebut sama persis dengan intisari dari agama Islam, yaitu menyebar kebaikan dan saling tolong-menolong satu sama lain tanpa membedakan ras, suku, dan agama. Selain itu, sifat masyarakat bangsa Indonesia yang ramah tamah juga mempermudah dalam melakukan penyebaran agama Islam karena tak menemukan perlawanan yang berarti. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.